Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u qabla ta'am. Adapun wudu sebelum makan, yanfil faqra, itu menghilangkan kepakiran pada orang yang wudu sebelum makan. Wa ba'dahu, dan berwudu setelah makan, yanfil limama, yaitu menghilangkan waswas dari gangguan syaiton yang masuk ke dalam lubuk hati sehingga timbul kewaswasan. Wa yusihul basara, dan menyehatkan pandangan. Jadi boleh kita sebelum makan itu berwudu dulu, dan sudah makan boleh juga berwudu lagi, karena kemanfaatan daripada wudu sebelum makan itu menghilangkan kepakiran, dan juga berwudu setelah makan itu menghilangkan penyakit waswas dan juga menyehatkan kepada pandangan mata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada ketika kita makan, suapan pertama bacalah lafaz bismillahi. Pada suapan kedua baca bismillahirrahmani, dan pada suapan ketiga baca bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan tersebut agak dinyaringkan, mengingatkan kita bahwa setiap amalan pekerjaan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya mengingatkan apabila ada saudara kita yang di samping kita agar ia juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum suapan dimasukkan atau nasi sebelum dimasukkan kepada mulut kita, baca dulu yang pertama bismillahi. Suapan yang kedua sebelum memakan kita, suapan yang kedua baca bismillahirrahmani. Dan sebelum memakan suapan yang ketiga baca bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya ketika kita makan juga kita diingatkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki makan yang kita peroleh dan kita nikmatin, dan kita dzikir pada Allah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Man ibtada'a goda'atu bil milhi, barang siapa yang memulai makannya dengan garam, azhaba, menghilangkan siapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, anhu, dari orang yang memulai makannya dengan garam, sab'ina nau'an minal bala'i, 70 warna daripada penyakit. Apabila kita memulai makan, awalilah dengan makan garam sedikit, karena faidah dari makan garam itu akan menghilangkan 70 daripada balai atau penyakit. Dan juga selesai makan akhiri dengan makan garam sedikit pula. Dengan demikian faidah yang disampaikan tadi akan kita peroleh. Ini adalah perkataan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun adab atau tata cara yang disunahkan meminum air, maka sunnah ia mengambil air yang di gelas dengan tangan kanan, lalu meminumnya dengan 3 tegukan. Tegukan yang pertama, awali dengan bacaan bismillah, dan selesai tegukan atau selesai meminum air, ucapkan alhamdulillah. Tegukan yang kedua, awali lagi dengan ucapan bismillah, lalu selesai tegukan atau meminum, ucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Lalu tegukan yang ketiga, awali lagi dengan ucapan bismillah, selesai tegukan atau selesai meminum dengan bacaan
atau membaca lafaz alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim. Dalam 3 tegukan ini awal sama semuanya, awali dengan bismillah, namun di akhir setelah tegukan beda. Tegukan pertama ucapkan alhamdulillah, selesai tegukan yang kedua alhamdulillahirabbil alamin, selesai tegukan yang ketiga alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim. Ini adalah disunahkan seperti ini karena tentunya dalam segala tindak tanduk kita, dalam makan minum kita akan jadi ibadah dan sunnah mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kesunahan tentu ada kelebihan dan keunggulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita makan nasi yang ada di dalam piring, jangan sampai ada satu butir nasi tersisa di dalam piring. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man akala, siapa orang yang memakan mayaskutu, daripada perkara yang jatuh atau berceceran di dalam piring, minal ma'idati, dari hidangan, asya fi sa'atin, maka hidupnya ia akan diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ufiya fi badanihi, dan disehatkan badannya, wa waladihi, dan demikian juga disehatkan badan anak-anaknya dan dijembarkan pula anak-anaknya. Artinya bahwa kita kalau makan di dalam piring kita itu harus dibersihkan, jangan sampai ada berceceran atau sisa yang dalam piring itu tidak kita habiskan. Maka Rasul memberikan faidah atau fadilah orang yang memakan sisa makanan yang ada dalam piring itu ketika makan, yaitu dengan faidahnya ia diberikan keluasan dalam hidup dan disehatkan badannya.